Shalom untuk kita semua guru KKR, begitu juga dengan KKR semua yang ada di kelas sekolah lengkap. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memulai sermon KKR kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami ingin mempelajari tentang firman-Mu. Kami ingin memulai sermon kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, yang mengajari kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mengajarkannya kepada anak-anak-Mu, anak-anak KKR terkhususnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guru KKR yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68, begini firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menunjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar dan berbicara kembali tentang guru kita, yaitu Yesus Kristus. Perikop kita ini tadi berbicara tentang sikap Yesus di dalam mahkamah agama. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa selama hidup Tuhan Yesus, dia pekerjaannya selalu untuk memberkati, dan memberkati. Melayani, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, memberikan teladan bagi banyak orang. Begitu juga dia berani untuk menyatakan kesalahan kepada orang lain dan menegur orang lain di dalam kesalahannya. Tetapi yang menyebabkan imam-imam dan ahli-ahli Taurat benci kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus suka menegur ahli-ahli dan Taurat dan imam-imam para besar. Karena imam-imam para besar dan ahli-ahli Taurat lebih cinta kepada Tauratnya dan kepada Tuhan daripada kepada Tuhannya. Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama yang dipimpin oleh Kayafas pada saat itu. Dan di dalam pengadilan tersebut sudah berkumpul semua para ahli Taurat dan imam-imam besar untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada yang satu hal yang dapat yang mereka persalahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah melakukan hal yang salah dan patut untuk dipersalahkan.
Satu hal yang bisa mereka pakai untuk mempersalahkan Tuhan Yesus adalah tentang ajaran Tuhan Yesus. Jadi menurut imam para besar dan orang Farisi, Allah tidak mungkin dan tidak bakal turun ke bumi untuk menjadi manusia. Dan mereka tidak percaya bahwa Allah itu memperanakkan manusia. Sehingga mereka tidak percaya ketika Tuhan Yesus katakan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa Dia akan membangun bait suci selama 3 hari. Dan mungkin ini yang membuat orang Yahudi marah, karena menurut mereka ini sangat-sangat mustahil. Karena bait suci itu didirikan selama bertahun-tahun untuk mendirikan bait suci. Guru KKR yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi pesan kepada anak-anak KKR kita. Yang pertama, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Jelas dikatakan pada ayat yang ke-63, tetapi Yesus tetap diam. Di sini kita melihat bahwa Yesus tetap diam. Yesus tidak berdebat, tidak mau Dia berdebat kepada mahkamah agama. Dan Dia tidak mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu semua palsu, apa yang kamu katakan itu semua salah. Tidak, Tuhan Yesus tidak mempersalahkan mereka, dan Tuhan Yesus tidak membela diri. Yang Yesus mau ajarkan di sini kepada kita adalah setiap masalah kita harus memberontak. Terkadang berdiam diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kepada anak-anak KKR semua, mari kita ajarkan, ketika orang tua mengajarkan kita, ketika orang tua misalnya marah atau kesel kepada kita, anak-anak KKR tidak perlu memberontak atau langsung marah. Tapi anak-anak KKR harus bisa berdiam dan harus bisa menerima nasihat-nasihat teguran yang daripada orang tua. Begitu juga ketika anak KKR ada di dalam ruangan kelas, di dalam gereja, anak KKR diminta untuk berdiam. Anak KKR diminta tidak memberontak atau tidak lari ke sana atau lari ke sini. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk kita bisa berdiam diri. Yang kedua, Yesus menghadapinya dengan tenang. Yesus menghadapi orang-orang di mahkamah agama ini tidak dengan kepanikan, tidak dengan kekhawatiran, dan tidak dengan rasa amarah dan geram. Dan pesan yang sampai kepada kita pada ayat ini, pada kisah ini adalah semakin kita emosi dalam menghadapi masalah kita, semakin setan bisa memasuki dalam kehidupan kita. Mungkin setan tahu kelemahan anak-anak KKR itu adalah cepat emosi. Jadi ketika ada masalah, setan langsung membuat kita menjadi marah dan geram. Tetapi di dalam kisah ini kita diajarkan untuk tetap tenang. Begitu juga dengan anak KKR. Tetap tenang ketika orang tua mengajari kita, menegur kita, kita harus tetap tenang. Ketika kita punya teman-teman yang sering menokohi kita, kita juga harus tetap tenang. Kita tidak perlu langsung marah, geram, dan langsung panik, khawatir untuk memikirkan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Yesus menyadari bahwa ini adalah awal dari kemuliaannya di masa yang akan datang. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus tidak takut, Tuhan Yesus tidak khawatir, Tuhan Yesus tidak amarah. Meskipun orang-orang meninju Dia, meludahi Dia, menghina Dia, mengolok-olok Dia, dan merobek bajunya, tetapi sekali lagi Yesus menyadari bahwa ini adalah awal daripada kemuliaannya. Karena Tuhan Yesus tahu
Tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan anak manusia harus menderita untuk menanggung dosa-dosa manusia. Guru KKR yang dikasih Tuhan, yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak KKR kita adalah ketika mereka pada saat ini mengalami situasi yang sangat berat ataupun banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya, mereka tidak perlu takut, karena semua akan indah pada waktunya. Sama seperti Tuhan Yesus, dia harus menderita dan dia akan dipermuliakan. Dalam setiap masalah-masalah kita juga akan mengalami indah pada waktunya. Jadi guru KKR yang dikasih Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Ada 3 pesan yang sampai kepada kita di dalam kisah Yesus di hadapan mahkamah agama. Yang pertama tadi, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Yang kedua, Yesus menghadapinya dengan tenang. Dan yang ketiga, Yesus menyadari bahwa ia adalah awal dari kemuliaannya di masa yang akan datang. Selamat melayani buat guru-guru KKR, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan akan kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah mempelajari firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tetap mengajari kami, agar kami dapat mengerti, dan kami juga dapat memberitakan firman-Mu ini kepada anak-anak KKR kami. Tuhan, Engkau-lah yang memberkati anak-anak KKR kami, berkati kehidupannya, berkati dia dalam masa kecilnya, agar dia juga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.